Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 25 Mei 2025. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, jika ada yang membutuhkan informasi dan pelayanan tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang sebagai sekretariat gereja. Hari ini 25 Mei kita dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Biston pagi Sabtu 31 Mei pukul 5.30 tempat di gereja dipimpin Ibu Yuliati IA. Untuk itu kembali kami mengingatkan bahwa Biston pagi ini diadakan setiap hari Sabtu yang biasanya hari Rabu. Untuk itu kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi tersebut. Persidangan jemaat diadakan hari ini pukul 12 WIB tempat di gereja. Kembali kami mengingatkan jika ada usul dan saran dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, silakan menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum PMJ dimulai. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga akan diselenggarakan hari Kamis 29 Mei 2025 pukul 5 atau 17. Tema membuat utuh dan jelas, yang dilayani Bapak Boy Simon Buster. Untuk itu kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Dan dilanjutkan rangkaian kegiatan doa 10 hari menjelang Pentakosta mulai dari 30 sampai tanggal 7 Juni. Di warta kita sudah dijelaskan sebagai konsumsi. Berikut ini Bapak Ibu bisa membaca kembali agar mengingat kapan bagiannya masing-masing untuk konsumsi. Jadi jika ada yang kurang lebih bisa menghubungi panitia agar kita tidak terbengkalai dengan penyelenggara atau konsumsi tersebut. Berikutnya, persiapan kebaktian Tuhan Yesus Kristus dan kebaktian Minggu diadakan hari Selasa 27 Mei 2025 pukul 7. Untuk itu kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan yang bertugas. Karena di warta sudah tertera, untuk itu Bapak Ibu bisa membaca agar hadir dalam persiapan tersebut. Pendaftaran baptis kudus anak diberitahukan kepada anggota jemaat. Kami membuka pendaftaran baptis kudus anak bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptiskan, dapat mendaftar dan mengambil formulir pendaftaran kepada Penatua Jenny atau ke sekretariat gereja. Pendaftaran ditunggu mulai hari ini. Persembahan syukur tahunan. Dalam ibadah Pentakosta atau ibadah syukur tahunan pada hari Minggu 8 Juni 2025, umat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tahunan yang berupa celengan atau tabungan yang sudah kita persiapkan. Untuk itu kiranya kita dapat mempersiapkan, bukan dari sekarang sebenarnya, dari sebelum-sebelumnya juga kita harus sudah mempersiapkan. Dan kami mengingatkan kembali agar kita jangan lalai karena waktu tinggal sebentar lagi. Berikutnya Bapak Ibu bisa membaca persembahan yang masuk minggu ini, totalnya Rp2.819.000. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kami mengingatkan di warta jemaat yang sudah dikirim di grup jemaat kita, di sana sudah tertera kebaktian rumah tangga yang bergiliran. Mulai Juni kita sudah kembali aktif untuk kebaktian rumah tangga yang digilir semua jemaat. Dan jika jadwal
di jadwal tersebut Bapak Ibu tidak ada, bisa menghubungi kami, dan jika tidak sesuai kami mohon maaf, karena memang sebisa mungkin kami sudah mengusahakan agar sesuai dengan momen kita masing-masing. Tapi jika tidak sesuai, karena kadang ada di waktu yang bersamaan, jadi kita tidak bisa semua perfect, semuanya bisa sesuai dengan momen masing-masing. Tapi Bapak Ibu bisa membaca, dan jika tanggal yang kami tentukan itu tidak sesuai dengan Bapak Ibu yang mau, silakan menghubungi yang Ibu rasa cocok, Bapak Ibu rasa cocok. Tapi jika tidak setuju, tetap yang kami tentukan di program kebaktian rumah tangga tersebut, kami menjadwalnya langsung setahun. Tapi namun ada beberapa orang yang belum masuk karena tahun sebelumnya menolak, jadi kami tidak berani memasukkan kembali. Tapi namun juga jika telah bersedia, bisa menghubungi kami kembali. Ada beberapa tanggal lagi yang kosong untuk Bapak Ibu isi yang belum dijadwal. Terima kasih, dan semoga kita bisa konsekuen dengan program yang sudah kita tentukan sebelumnya. Untuk itu kami mohon perhatiannya, dan kembali kita membaca yang bertugas ke minggu-minggu berikutnya. Jadi para penatua yang bagian penjadwal tidak bingung, jika kita berhalangan bisa menghubungi agar bisa menggantikan. Baik, sekian warta jemaat hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, maka kami undang jemaat untuk berdiri. Saudara, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan menyertaimu. Dan beserta saudara juga. Halo sahabat semua, selamat Paskah. Kita masuk minggu Paskah ke-6 nih. Wah, makin dekat dengan Pentakosta nih. Jangan lupa ya, syukur tahunannya terus dikumpulkan. Nah, bisa syukur. Tema kita kali ini soal warisan.
Tapi warisannya bukan uang ya. Warisan yang Yesus berikan yaitu damai sejahtera. Nah, kita yang percaya Yesus bangkit, apakah sudah merasakan damai? Apakah hidup kita masih penuh keraguan? Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Imamat 26 ayat ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai ya. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku muliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku.
Mari saudara kita siapkan diri untuk pelayanan firman ini, kita berdoa. Kami bersyukur sebab damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kami, memampukan kami hidup. Bahkan sampai saat ini kami dapat datang ke tempat ini dan sungguh sangat siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami tidak mampu melakukannya sendiri Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menerangi kami dan menguatkan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrak. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 67 secara berbalasan. Bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalan-Mu dikenal ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatan-Mu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu
suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai karena Kau memerintah dengan adil. Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua menurut Wahyu pasal 21 ayat yang 10 dan 22 dilanjutkan sampai dengan pasal 22 ayat 5. Bacaan kedua menurut Wahyu pasal 21 ayat yang 10 dan 22 dilanjutkan sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 5. Lalu di dalam roh Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14, dimulai ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagi kita membaca dan memelihara firman Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Jumlah lilin yang nyala sudah 6, berarti kita masuk minggu Paskah yang ke-6, gak mungkin ke-5 ya. Kan 6 yang dinyalain. Dan nanti hari Kamis saudara datang lagi untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun itu terselip libur kejepit, tetapi itu libur yang buat kita merupakan peristiwa penting juga. Minggu depan lalu menjadi Paskah ke-7 dan 2 minggu lagi menjadi puncaknya, yaitu Pentakosta. Boleh ditayangkan? Ada. Maka saudara-saudara, sudah hampir habis perayaan masa raya Paskah kita yang panjang ya. Dari mulai Rabu Abu 40 hari plus 50 hari. Maka sukacita kita tetap harus dijaga, karena pesan Paskah itu akan menjadi puncaknya. Dan bahkan sudah dibuka tadi bahwa Yesus datang kepada Bapa dan akan menjanjikan penolong, atau dalam terjemahan Bapak Ibu yang lama, penghibur, yaitu Roh Kudus ya. Nah, berikutnya, menurut saudara-saudara, pernyataan mana yang benar? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1, karena selamat maka berbuat baik. Nomor 2, berbuat baik dulu lalu selamat. Yang mana? Yang 2 apa yang 1? Ayo. Kalau ini sampai salah, benar-benar harus katekisasi nih Bapak Ibu semua nih. Ayo. Nomor 1 apa nomor 2? Ini sangat esensial dalam iman Kristen. Nomor 1 apa 2? 1. Selamat dulu baru berbuat baik, atau berbuat baik dulu supaya saudara selamat? Masih ingat enggak waktu saya pernah bicara soal puasa? Kira-kira Bapak Ibu kalau melakukan puasa Paskah, kalau batal harus diganti enggak? Enggak ya. Oke, kita simpan ini dulu supaya nanti bisa kejawab. Berikutnya, bunyi firman Tuhan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, itu kalimatnya untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau Bapak Ibu makan, maka Bapak Ibu akan kenyang. Maka urutannya makan dulu apa kenyang dulu? Hah? Makan dulu lah. Gimana kita bisa kenyang kalau nggak makan? Sama analoginya kalimat ini. Kalau seseorang, kalau saudara dengan saya mengasihi Tuhan kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ia akan menuruti firman-Ku. Maka Bapak Ibu urutannya sayang dulu baru melakukan, apa melakukan supaya disayang? Kalau ini kalimatnya berarti sayang dulu. Ya.
Sayang karena kita semua sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan kita, maka kita menjadi orang Kristen yang taat. Kan gitu urutannya kan? Kan tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu makan, Bapak Ibu kenyang. Maka taat firman dan berbuat baik, kalimatnya harus diingat dan gak boleh salah. Iman Kristen, Bapak Ibu mau cari di gereja manapun, iman Kristen, bahkan termasuk sahabat-sahabat kita Katolik, itu iman yang karena, tidak pernah iman kita itu supaya. Ingat ya Bapak Ibu urutannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kata jika bisa diganti. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita menaatinya. Berikutnya, maka jawabannya nomor 1, jangan pernah menjawab nomor 2. Karena Bapak Ibu udah dikasih keselamatan kapan? Ini waktu disalib. Kemarin kan kita rayakan kematiannya dan kebangkitannya. Karena kita udah dikasih, gampangnya gini. Ini gak pakai rumus teologi yang berat. Bapak Ibu udah di DP di awal, ya, yaitu waktu Yesus mati dan bangkit. Selamat 1, seterusnya selamat sampai nanti kedatangan Yesus kembali. Rumusnya begitu, ya. Jadi jangan pernah dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kita itu, oke, saya mau berbuat baik Tuhan, saya minta jatah kursi nomor A11 di sorga. Gak pernah. Dan itu sangat salah. Iman kita, saudara dengan saya, kepada Tuhan itu gak pernah kayak dagang. Tuhan saya ngasih ini, Tuhan ngasih itu. Enggak. Tuhan udah ngasih duluan, namanya sang anak yang berinkarnasi, lahir di Bethlehem, mati terus bangkit. Jadi udah dikasih di awal. Karena saudara dengan saya selamat, maka saya berbuat baik. Pak, kalau udah selamat ngapain berbuat baik? Itu tandanya yang disebut bahasanya adalah syukur kita. Gampangnya lagi, tahu diri, ya. Mengapa tahu diri? Karena saudara dengan saya sebetulnya layak diselamatkan enggak? Tidak. Tapi Tuhan itu mau turun ke dunia untuk menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia. Kita itu enggak berharga karena Tuhan bisa bikin kita yang baru, ya. Benar ya? Kalau Tuhan bisa menciptakan dunia ini, kalau anak-anaknya bandel dihilangin aja, set hilang, dia bikin baru, gampang. Tapi karena kita berharga buat dia turun ke dunia menjadi manusia. Dan ini menjadi pesan Paskah yang gak boleh saudara lupakan. Saudara berbuat baik karena memang saudara udah di DP di awal. Pak, jadi perbuatan baik saya ngaruh gak nanti di sorga? Jawabannya apa saudara? Ngaruh apa enggak? Kagak tahu. Ya saya gak tahu. Dan bukan saya yang punya sorga, yang punya sorga siapa? Tetapi percayalah, perbuatan baik Bapak Ibu dengan saya tidak akan sia-sia, ya. Yang namanya perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia. Maka Pak, kalau saya rajin ke gereja, terus ada orang gereja yang ke gerejanya kalau enggak Natal, Paskah, kira-kira yang dapat jatah kursi A11 tadi siapa? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Hah? Ini Bapak Ibu rajin nih tiap minggu ke gereja, ya, ke gereja. Tapi ada nih yang orang Pamanukun juga Natal doang, Paskah, kenaikan, pokoknya hari-hari gede aja lah. Kira-kira yang dapat jatah A11 tadi itu siapa? Hah? Sama jawabannya, nggak tahu. Dan bukan urusan Bapak Ibu, nggak usah ngurusin kursinya orang. Pak, jadi percuma dong kalau saya yang tiap minggu ke gereja sama mereka yang Natal dan Paskah ke gereja jatahnya sama.
Kan saya bilang itu urusannya Tuhan. Urusannya saudara dengan saya tahu diri, itu doang. Karena kita nggak layak, Tuhan selamatkan, tapi Tuhan mau turun ke dunia, maka saya tahu diri, aduh Tuhan, yang Tuhan lakukan dengan yang saya lakukan nggak seimbang, tapi saya mau melakukan perbuatan baik. Mengapa saudara-saudara ada janji Tuhan? Berikutnya, ini yang dikatakan juga dalam pesan Paskah ya. Lalu Tuhan datang dan masuk, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan ini menarik ya. Damai sejahteraku. Jadi bukan versi dunia. Aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera versi Tuhan sama damai sejahtera versi dunia beda. Bedanya apa saudara-saudara tahu nggak? Saudara versi dunia, saudara jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri ya seminggu. Seneng nggak biasanya? Seneng tapi sesaat balik lagi ke Pamanukan, bingung lagi cari duit kan gitu ya. Damai sejahteranya sesaat. Bapak Ibu dikasih makan enak, kenyang nggak? Kenyang, sukacita, sesaat. Entar malam juga udah diberakin lagi, udah keluar tuh ke WC. Nggak akan bertahan lama. Ya. Tapi Tuhan bilang gini, damai sejahteraku. Ini saya pernah juga katakan ke sini. Irene, the wholeness, complete. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngasih nama anak atau cucu Iren itu bagus sekali artinya. Bukan cuma shalom tapi the wholeness, damai sejahtera. Jadi dia tuh utuh, komplit. Maksudnya apa? Bapak Ibu mungkin punya penyakit yang gak bisa disembuhin, Irene. Bapak Ibu dari dulu gak kaya-kaya, miskin aja hidupnya, Irene. Jadi kebahagiaan Bapak Ibu tidak tergantung pada fisik yang lemah, tidak tergantung pada duit di kantong. Irene, total, utuh. Kok bisa Pak? Yang gak ngerti cara kerja damai sejahtera Tuhan. Dan kalau saudara bisa menemukan dan merasakan, Tuhan saya sih gak kayak yang lain ya, bisa jalan ke sana ke sini, tapi kok saya bahagia ya dengan keluarga saya, gajinya UMR doang. Tapi saya bahagia, Irene. Jadi tidak tergantung yang dunia kasih standar. Kalau misalnya versi dunia, kamu itu bisa bahagia, damai itu kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enggak Pak, saya yang penting udah bisa makan enak, cukup ya. Semua anak-anak sekolah baik, itu udah damai, Irene. Berarti Bapak Ibu sudah merasakan damai versi Tuhan, bukan damai versi dunia. Pak, jelek nggak damai versi dunia? Nggak jelek. Saya nggak pernah bilang. Tapi damai sejahtera Tuhan itu lebih komplit, utuh. Nggak tergantung kalau Bapak Ibu lagi sakit lalu jadi sebel. Nggak tergantung Bapak Ibu lagi nggak punya duit lalu jadi uring-uringan, ya tukang marah karena nggak punya duit. Tapi damai sejahtera gini. Tuhan, oke, saya lagi gak punya duit, bisnisnya lagi jelek, dagangan lagi susah, tapi saya tetap merasakan damai. Dan itu Paskah. Berarti saudara sudah merasakan keutuhan damai sejahtera Tuhan. Mengapa tadi? Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku menuruti firman Tuhan, berbuat baik. Karena Tuhan udah berjanji, kalau kamu memang mengikuti jalanku, aku kasihnya bukan cuma kursi A11 tadi. Damai sejahtera aku kasih. Damai sejahtera yang beda sama versi dunia, yang sifatnya fana. Kenyang cuma sesaat, besok juga udah hilang. Jalan-jalan, balik jalan-jalan, cari duit lagi, susah lagi. Tapi damai sejahtera dari Tuhan, Irene, itu utuh. Maka hari ini teman-teman, saudara-saudara semua, Bapak Ibu, Paskah kita akan berakhir
Tapi selalu ingat bahwa saya mau komit mengikuti Tuhan karena saya mengasihi Tuhan dan karena Tuhan mengasihi saya duluan sampai mati di kayu salib. Saya nggak boleh goyah hanya hidup saya susah, saya jadi tinggalin Tuhan. Karena banyak orang nggak suka sama saya tinggalin Tuhan. Tidak. Damai sejahtera Tuhan itu kekal, utuh, komplit. Saya nggak perlu cari damai sejahtera di tempat lain, karena saya sudah menerimanya sejak Yesus mati dan bangkit. Selamat merayakan keutuhan dalam kehidupan saudara, baik ketika saudara lagi sehat maupun sakit, lagi susah maupun lagi sukses. Damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai kita semua. Amin. Umat undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab kebangkitan-Mu menandakan bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang mampu mematikan-Mu, yang mampu menjatuhkan-Mu. Dan biarlah itu juga keyakinan yang kami pegang, kami imani bahwa hal terburuk pun tidak membuat kami jatuh dan bahkan goyah iman. Maka Tuhan, biarlah kami terus berbuat baik karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami telah berkomitmen memilih jalan Tuhan. Biarlah perbuatan baik selalu ada dalam hidup kami, bukan untuk menagih janji-Mu, tetapi karena kami percaya janji-Mu kekal dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, maka kami mau terus berbuat baik. Dan biarlah kami tetap dapat merasakan damai sejahtera yang utuh, yang total, yang komplit. Mungkin kami sedang tidak baik-baik saja, mungkin kami kurang sehat, mungkin kami sedang jatuh usaha kami, tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan tetap kami rasakan, tetap kami temukan, sehingga kami tidak tergoda untuk mengambil damai sejahtera versi dunia. Maka Tuhan, bimbing kami yang sedang sakit. Mungkin di ruangan ini kami ada yang kurang sehat, di tengah cuaca yang bergejolak ini, biarlah Tuhan yang pulihkan. Kami yang masih terus berusaha bangkit dari kejatuhan ekonomi, Tuhan yang pulihkan dan berikan semangat. Kami yang mencari pasangan hidup yang sepadan, Tuhan pertemukan. Yang menantikan keturunan, Tuhan hadirkan. Yang menantikan juga pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, kiranya Tuhan yang perjumpakan dengan pekerjaan yang pada gilirannya membawa rejeki dan berkat. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami untuk sungguh-sungguh berbuat baik, tapi untuk sungguh juga merasakan damai sejahtera yang total yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, kami telah berdoa. Amin. Mari
Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan pada Efesus 1 ayat 11 hingga yang ke-12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kami persilakan yang bertugas. Bagi harapan mereka di Yerusalem, kuburnya kosong kini terang, malaikat berseru Dia bangkit. Rencana agungnya menebuskan dosa di salib. Telah bangkit dari Maria bertanya, di mana Dia ketika melihat kubur yang kosong. Suara Yesus pun memanggilnya, benarlah Tuhan yang telah hidup lagi. Suara yang membawa harapan sejahtera pun bagi kita, dan terus bergema sebab Yesus telah bangkit dari Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat Tuhan yang bisa kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk selalu bersyukur. Baik apapun yang bisa kami peroleh di dalam kehidupan kami, kami menyadari bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami membawa sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Bapa, di setiap berkat-berkat yang bisa kami terima, baik itu kesehatan, keluarga, materi, kami menyadari bahwa semuanya itu adalah setiap hal apapun yang bisa kami peroleh di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk kami bisa selalu bersyukur dan mampu memberi. Dan saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah Bapa yang memberkati sehingga semuanya ini bisa dipergunakan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala
Haleluya, Kristus sudah bangkit. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa kiranya melimpah di dalam kehidupanmu yang penuh ketidakpastian ini. Teladan Yesus Kristus juga menjadi teladanmu untuk terus berbuat baik, dan roh penolong yang akan diberikan kepadamu kiranya menjadi kekuatan untuk terus hidup dari sekarang sampai selama-lamanya.